Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah karena Dialah penguasa alam semesta ini. Penguasa dengan maksud memiliki aturan yang harus kita patuhi. Sami'na wa ata'na. Sehingga kehidupan ini berlangsung dengan damai. Dunia terbuka lebar menghantarkan kehidupan yang bahagia. Karena itu kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur agar kehidupan yang penuh dengan nikmat ini menjadi bagian dari kondisi kehidupan insya Allah secara menyeluruh dalam dunia yang kita cintai. Salawat dan salam untuk Rasulullah, seorang Rasul yang telah berjasa untuk umat manusia, membimbing ke arah yang benar, meninggalkan kegelapan, kelamnya hidup yang penuh maksiat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, hidup ini ternyata harus selalu dijadikan rujukan. Karena itu, fadzakir, berzikirlah, mengingatlah apa yang pantas untuk diingat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mesti kita tadabbur untuk merenung bagaimana melangsungkan kehidupan yang baik di dunia ini. Cukuplah segala persoalan tempo dulu, orang-orang zaman dulu yang mengalami musibah, yang menjadikan kehidupan mereka sempit, pelajaran yang berharga bagi kita untuk tidak diulang kembali. Karena itu Al-Quran hadir dengan sejarah-sejarah kelam orang-orang dulu. Al-Quran hadir dengan cerita-cerita indah orang yang bertakwa. Maka karena itu, ketika kita melihat berbagai macam musibah yang menimpa umat manusia saat ini, harus menjadi pelajaran berarti bagi kita. Apakah kita selaku umat Nabi Muhammad khususnya telah melangsungkan apa-apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, bahwa umat ini adalah umat yang terbaik, umat yang berusaha untuk menerjemahkan apa yang dimaksud Allah di dalam penciptaan Adam dan Hawa sebagai khalifah. Mereka transit di taman surga tidak lain adalah upaya untuk mengingatkan bagaimana keindahan surga itu harus dijadikan juga bagian dari keindahan di dunia ini. Mereka mengalami berbagai macam nuansa keindahan di surga itu.
Lalu akhirnya itu yang dibawa dan diceritakan kepada anak zuriat beliau atau mereka. Nah, maka karena itu saudaraku semuanya, kita akan berusaha memahami dunia ini mau diapakan oleh kita. Setidaknya kita akan mengatakan dunia ini harus dijadikan pencitraan surga melalui pesan-pesan yang telah ada di dalam Al-Quran. Nah, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dikatakan, innal muttaqina fi zilalin wa uyunin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti di dalam surga mereka akan berada di naungan-naungan pohon yang rindang, yang segar, yang mereka tenang dalam kehidupan di sana. Lalu kemudian juga mereka berada tidak jauh di sekitar sumber-sumber air. Artinya apa? Ini harus menjadi perhatian kita bahwa hidup di dunia ini harus teratur. Bahwa kita perlu yang namanya pohon-pohon untuk penyeimbang kehidupan kita. Kita perlu nafas yang segar, karena itu pohon harus hadir dalam lingkungan kehidupan kita. Kita jaga, kita rawat hutan. Untuk apa? Ya, tidak lain untuk kehidupan kita sendiri. Artinya kita perlu angin, udara yang segar, maka kita akan mengkondisikan hutan itu adalah hutan yang segar. Begitu juga kita perlu yang namanya air bersih, air jernih, air yang tidak tercemar. Sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita yang harus selalu ada dan baik. Karena itu saudaraku, kita pun harus mencipta kehidupan di dunia ini, bahwa antara diri kita sebagai pelaku yang namanya khalifah dengan yang namanya lingkungan hidup, pohon-pohon, sungai, laut, gunung, harus serasi. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam surah Al-Mulk, di dalam ayat 3, hal tara fi khalqir rahmani min tafawud. Apakah engkau melihat, menemukan bahwa dalam penciptaan Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu terdapat ketidakseimbangan? Bayangkan, Allah menggedor jiwa kita bahwa Dia telah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan seimbang. Maka kemudian pertanyaannya, siapa yang membuat alam ini rusak? Tidak lain adalah manusia itu sendiri. Nah, manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dalam alam semesta ini. Jangan kemudian menjadi pelaku kerusakan. Sebab apa? Apabila telah merusak alam, berarti menentang aturan Allah dan menjadikan alam ini bagian dari kehidupan yang sempit, berarti dia telah menjadikan dunia ini neraka. Nah, saudaraku semuanya, penting untuk menjadi renungan kita bahwa diri kita bagian dari alam semesta ini, sementara amanah yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pengelola harus dipertanggungjawabkan, dan bahkan sebelum mempertanggungjawabkannya harus kita pahami sedemikian rupa sebagaimana yang telah disampaikan lewat pesan Rasulullah dan Al-Quran.
Pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, perlu kita tekankan dalam ayat ini bahwa Allah menyatakan tafawut, tumpang tindih, saling bertabrakan, tidak seimbang, tidak serasi. Nah, kata tidak serasi, tidak seimbang ini, itu kemudian Allah tantang untuk kita mencarinya. Apakah kita menemukan? Parji'il basara hal tara min futur. Ulang kembali, teliti. Betulkah engkau menemukan yang namanya ketidakseimbangan itu? Artinya, Allah mencipta alam semesta ini sempurna sebenarnya. Dan saling mengisi. Nafas dari angin dalam tubuh kita. Napas tidak ada, kehidupan tiada. Batu yang berasal dari gunung itu ternyata juga di dalam tubuh kita semisal yang saya sebutkan juga ada. Tidakkah kemudian tulang belulang ini kuat menopang tubuh kita agar tegak berdiri, keras? Tidakkah kemudian air yang mengalir di sungai kemudian bermuara ke laut, air yang turun dari hujan, yang diambil dari berbagai macam titik sumber air di laut, di sungai, menguap, kemudian menyebar di mana-mana. Maksudnya tidak lain Allah menumbuhkan kehidupan, khususnya binatang, dan bagi kita keperluan untuk hidup. Dan ternyata di tubuh kita itu ada juga keringat, ada darah. Tidakkah itu cair sifatnya? Dan itu kita butuhkan. Andai kata Allah kemudian membuat kehidupan kita amat dingin, katakanlah bersalju, toh kita memerlukan yang namanya kehangatan. Tubuh harus kita selimuti. Untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita agar jangan beku. Apalagi Allah kemudian membuat dunia ini beku, tidakkah akan berakhir hidup di dunia ini? Air kita perlukan. Ternyata juga selain air yang ada di dalam tubuh kita ini berupa darah, kita pun memerlukan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Kita perlu gizi, kita perlu protein. Makanan-makanan itu ternyata berasal dari alam ini. Hewan, kerbau, sapi, kemudian kambing, mereka tumbuh besar karena memakan rumput-rumputan. Dan kita memerlukan daging sapi. Ternyata kalau kita ingat, mereka tumbuh berasal dari rumput-rumputan, berarti rumput-rumputan itu perlu bagi kita. Tidakkah juga saudaraku semuanya, kita memerlukan yang namanya pohon-pohon. Ada rambutan, ada buah langsat, ada buah papakin yang berasal dari daerah kita yang tercinta Tabalong ini. Ternyata kita perlukan buah-buahan itu, dan dia berasal dari pohon-pohon. Apa maksudnya ini? Maksudnya tidak lain bahwa ternyata antara kita, pohon, gunung, batu-batuan, tanah, rumput, ternyata saling bersinergi,
untuk kehidupan kita. Subhanallah, hanya kata itulah yang pantas untuk kita ucapkan setelah kita merenung, memahami fenomena alam semesta ini. Allah cipta dalam satu kesatuan yang ternyata bermanfaat bagi tergelarnya hidup di dunia ini. Menafikan keberadaan hutan, menafikan keberadaan sungai yang jernih, menafikan berbagai macam binatang sebagai bagian dari kesempurnaan hidup ini, berarti kita zalim. Dan kezaliman itu akan berpulang kepada kita apabila kita tidak mensyukurinya. Saudaraku semuanya, pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, garis bawahi bahwa Allah mencipta alam ini penuh keteraturan, keseimbangan yang berpulang untuk nyamannya hidup kita. Jangan sampai kemudian kita menebang pohon seenaknya, menggunduli gunung, membongkar yang namanya hasanah bumi yang ada di dalamnya, karena antara satu dengan yang lainnya saling kait mengait. Manakala kita zalim, mengelolanya dengan tanpa manajemen yang baik, di dalam arti bahwa kita menjadi orang yang tidak adil, tunggu akibatnya. Andai kata kita berkaca, banjir yang melanda, longsor yang terjadi, virus corona yang mewabah di dunia ini, ataupun bencana-bencana alam, tsunami, gempa bumi itu terjadi, maka tidak lain pertanyaannya, kita telah mengkhianati sistem yang ada di muka bumi dan di langit. Langit, bumi menyatu, kita berada di tengahnya. Kita yang kemudian berjarak dengan bumi, berjarak dengan langit, tunggu akan menimpa kehidupan kita bencana yang jauh lebih dahsyat yang tak terberikan. Pemirsa TV Tabalong, kaum muslimin yang saya cintai, manakala kita berkaca pada fenomena musibah yang melanda dunia internasional, wabah corona, manakala kita berusaha memahami tsunami yang terjadi sebelumnya di Indonesia, di Aceh, di Sulawesi, di Jawa, Yogyakarta dan sekitarnya, maka cukuplah itu menjadi pelajaran. Ternyata apa yang terjadi di zaman Nabi Lut, apa yang terjadi di zaman Musa, apa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, ternyata juga terjadi di era zaman now, di era kekinian. Apa yang terjadi di Cina, wabah corona yang mewabah begitu cepat, melanda dunia, menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Kok bisa? Ketika beberapa tahun sebelumnya di Sulawesi terjadi tsunami yang maha dahsyat, tanah yang tadinya keras menjadi gembur, bahkan menjadi cair, yang kemudian menelan apa saja yang ada di atasnya. Fenomena yang membuat bulu kuduk kita merinding. Apakah ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, pandang, cari sejarah-sejarah itu.
apa yang ditimpakan kepada mereka yang sudah ada sejak dulu. Pelajaran yang berharga. Kalau misalnya bencana itu terjadi lagi, berarti ada sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak kita kemudian pahami. Dan kita ulang. Sungguh, pemirsa Tabalong, TV Tabalong yang saya hormati, manakala kita melakukan maksiat, ternyata itu berpengaruh pada sistem. Sebab apa tadi? Karena dunia ini dicipta oleh Allah dalam satu keutuhan untuk kehidupan kita. Kita ingkar berarti akan mempengaruhi yang lainnya dan akan berdampak kepada kita. Bertanyalah pada rumput yang bergoyang, manakala kehidupan tidak lagi menjadi bersahabat. Begitu kata Ebed Kiade. Merenung, membaca apa yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Berarti saudaraku semuanya, benar apa yang dikatakan Allah. Kita harus selalu mendewasakan diri setiap saat. Dalam arti mencari hikmah di balik musibah. Menuntut ilmu di dalam mencari makrifat. Merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan ini melalui tanda-tanda yang telah gamblang dijelaskan dalam semesta. Banjir adalah kekuatan kahar jabarnya Allah untuk mengingatkan kepada kita. Kenapa saudaraku semuanya? Bahwa mereka yang ingkar, mereka yang musyrik, kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka yang ditimpakan musibah, yang diazab Allah karena mereka ingkar, menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Tidakkah Rasulullah hadir ke muka bumi ini untuk mengembalikan pesan-pesan kerasulan orang-orang tempo dulu, Nabi zaman Nabi Adam, Nabi Lut, Hud dan sebagainya itu, Nuh, agar terbaca bahwa manusia harus menuhankan Allah. Jadi katakanlah begini, ketika musibah terjadi harus introspeksi diri. Apakah kita betul-betul sudah menjadi orang yang sadar tentang keesaan Allah? Manakala kita menjamah apa saja yang dicipta oleh Allah, apakah kita membaca Bismillah? Tidakkah Rasulullah SAW dalam sabdanya menekankan memulai segala perkara apa saja yang kita lakukan dengan Bismillah? Itu artinya harus izin kepada Allah, sang pemilik. Manakala kita ingin membuat sebuah proyek, tentu kita harus punya ilmu. Tentu kita harus mencari ridha Allah di dalam ilmu itu. Lalu kita terapkan hanya untuk kemaslahatan manusia. Manakala sistem ini kemudian kita abaikan, jelaslah akan berdampak kepada kehidupan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak di permukaan bumi ini, di laut, kerusakan akibat ulah tangan manusia. Tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Andai kata dia mengelola hutan dengan tanggung jawab, tentu hutan ini akan berdampak kemaslahatan. Andai kata mereka kemudian mengambil hasil tambang yang ada di dalam tanah,
dengan baik, tidak merusak, maka tentu akan ada keseimbangan yang membuat alam masih terjaga. Tapi kalau kemudian mereka mengelola alam seenaknya, berlebihan, di luar batas keseimbangan, maka yang terjadi tidak lain adalah murkanya semesta. Tentu siapa yang menggerakkan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengingatkan bahwa cukup pada diri kita ini kita akan menemukan keesaan Allah. Tidakkah belajar dalam kesempurnaan manusia cukup untuk iktibar atau contoh bahwa di luar dari diri kita, yakni lingkungan, juga tercipta dalam keadaan yang sangat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kejadian yang sangat baik. Maka bertanyalah pada diri apabila ada merasa kekurangan, di antaranya kenapa musibah ini terjadi, berarti kita telah memutus rantai kesempurnaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri ceramah hari ini, mari kita menyadari bahwa Allah menciptakan alam semesta ini bersinergi dengan tubuh kita yang sempurna. Bersyukurlah terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya juga kita kemudian memperbaiki kondisi diri kita beserta dengan alam ini demi bertahannya pencitraan surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.